Ya, kemarin saya mendapat sebuah notifikasi dari akun Facebook saya, dan ketika mencoba melihat ternyata itu komentar daripada Ibu Nofirina Solihin yang memberikan sebuah link YouTube miliknya dia di dalam kolom komentar tersebut yang menanggapi Dr. Diki Gadas yang mengklasifikasi posisinya sebagai seorang Wanes. Kemudian dalam videonya itu saya melihat Ibu Nofirina Solihin membantah hal tersebut. Nah, tapi pertanyaan sekarang, apakah memang Ibu Solihin itu seorang Wanes? Kalau saya mengecek di video-videonya termasuk apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gracia Pelo, Ibu Nofirina ini memang pernah terlibat aktif dalam sebuah grup debat ya. Dan dari pernyataan-pernyataan di sana terlihat bahwa dia memang Wanes. Apalagi ada bukti-bukti kutipan video daripada Ibu Solihin yang memang menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jelas sekali ada di video-videonya dia. Juga dia mengatakan bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya. Nah, ini semua jelas adalah paham Wanes, dan Nofirina Solihin ada di posisi tersebut. Nah, memang ada bantahan dari dia, tapi orang-orang sudah tahu ya bahwa kelompok ini ya, para pengikut Pak Suhento Liau. Jadi Ibu Nofirina Solihin ini adalah salah seorang murid daripada Dr. Suhento Liau. Orang-orang sudah tahu bahwa kelompok ini memang tipikalnya seperti itu ya. Ketika melakukan sesuatu dan sudah tertangkap basah, mereka mendadak mengatakan, oh itu bukan saya, itu bukan tulisan saya, itu postingan orang lain, bukan saya mengatakan demikian. Nah, tiba-tiba mendadak mereka mengelak daripada apa yang sudah mereka lakukan. Nah, itulah tabiat mereka, orang-orang di sana pada itu. Dan saya memberikan contoh, misalnya Pak Suhento Liau sendiri, dia pernah membuat sebuah meme dan menantang gereja ya, manapun termasuk pengkhotbah atau teolog yang bersedia berdebat atau bertanya jawab dengan dia. Nah, ini disampaikan sendiri oleh Pak Suhento Liau di dalam akun Facebooknya sendiri. Nah, lalu pada tanggal 26 Desember, saya menghubungi beliau untuk memberitahu bahwa Dr. Diki Gadas siap maju untuk berdiskusi dengannya. Nah, mulanya dia tidak menolak, saudara. Dia tidak menolak usulan saya tersebut, dan beralasan pada bulan Januari dia ada urusan ke Bandung, dan termasuk dia mau ke Kalimantan Barat. Nah, saya mengatakan tidak masalah. Lalu membuat usulan kepada beliau bagaimana jika diskusi dilakukan pada bulan Februari. Lalu tanggal 29 Desember, saya kembali menanyakan tanggal berapa di bulan Februari Pak Suhento Liau itu siap untuk berdebat. Nah, dia masih belum menolak pada waktu itu ya. Kemudian tanggal 30 Desember dia mengatakan, tunggu jadwalnya keluar dan ambil dari tanggal yang kosong. Jadi pada waktu nanti jadwalnya keluar, baru kita ambil salah satu tanggal di sana yang kosong. Ya. Nah, jadi dia belum menolak di sana ya. Tapi pada tanggal 8 Januari, mendadak Pak Suhento Liau ini mengatakan, oh saya tidak pernah berkata mau debat dengan orang lain, melainkan hanya menantang doktor dari Reform. Ya. Saya mengatakan, oh Pak Diki Gadas itu doktor Reform. Dia berasaskan teologi Reform. Dia seorang S3, bahkan ketua STT yang terakreditasi. Berbeda dengan Pak Suhento Liau yang STT-nya tidak diakreditasi. Jadi kalau melihat dari sisi institusi sekolah teologi ya, itu posisi Pak Diki Gadas di atas daripada Pak Suhento Liau. Dan Pak Diki Gadas adalah seorang Reform. Jelas sekali. Karena Pak Deddy Wijaya pernah membuat sebuah acara diskusi tentang keselamatan, 4 pandangan kalau tidak salah itu antara Pak Diki Gadas, Pak Willy Padensolang, Pak Eli Tambunan, termasuk juga dengan Pak Stephen Liau, anak daripada Dr. Suhento Liau sendiri. Dan di sana Deddy Wijaya mencantumkan dalam flyer atau posternya, mencantumkan bahwa Diki Gadas itu adalah seorang Calvinis. Jadi jelas dia adalah seorang Reform. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Pak Suhento Liau kemudian mengemukakan berbagai macam alasan untuk menyangkali kesepakatan awal yang sudah kami sepakati dengan dia. Ya, dia terus mempertanyakan tradisi teologinya Pak Diki, asal gerejanya, bahkan ikut menyebarluaskan berita hoax tentang Dr. Diki. Ya, jadi itu sengaja memang dilakukan agar dia tidak bisa hadir dalam perdebatan tersebut. Dia berusaha untuk menghindari, mungkin karena dia sudah mengecek ya bagaimana kemampuan Dr. Diki Gadas, kualitasnya, argumentasinya dalam YouTube-nya dan sebagainya, sehingga mungkin dia merasa gentar menghadapi Pak Diki, lalu memunculkan berbagai macam alasan untuk menghindari perdebatan. Padahal awalnya itu sudah disepakati antara saya dengan dia. Nah, makanya kita tidak perlu heran jika Ibu Nofirina Solihin menyangkal ya, apa yang sudah dia katakan atau dia nyatakan sebelumnya. Dan ini memang sama dengan gurunya, Bapak Suhento Liau. Ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini dusta, termasuk Pak Suhento Liau mungkin mengatakan saya dusta, saya bisa menunjukkan bukti percakapan saya dengan Pak Suhento Liau di Messenger. Semuanya terarsip kepada saya ya. Kemudian, sebetulnya saya bukan hanya Nofirina Solihin dan juga Pak Suhento Liau yang suka plan-plan seperti itu, namun ada juga orang lain dari kelompok mereka ini yang seperti itu. Tapi saya tidak akan tertarik untuk membahas ke sana lebih jauh lagi, namun akan menyoroti ajaran Tritunggal daripada Ibu Nofirina Solihin. Menurut saya ini suatu hal yang paling penting di antara hal-hal lain yang mereka lakukan. Dalam video YouTube-nya yang berjudul Diki Gadas dalam kurung VV, lagi-lagi fitnah RS bagi bidat Wanes Pentakostalism, yang diupload pada 11 Januari yang lalu, yang kemarin baru saya dapatkan notifikasinya, pemberitahuannya. Ibu Nofirina Solihin di sana memaparkan paparan singkat tentang Tritunggal yang dia pahami. Ringkasnya dia memulai dengan memberi Kejadian pasal 1:26 yang mencatat manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, lalu dia mengaitkan dengan 1 Yohanes 5 ayat 7-8 yang menurut dia itu berbicara tentang Tritunggal, dan bahwa manusia itu dicipta dengan konsep Tritunggal yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, karena Allah pun Tritunggal.
Noverina Solihin mengatakan dia sudah melihat dari Kejadian sampai Wahyu dan mendapati ada satu pribadi yang disebut Bapa. Kemudian Kejadian sampai Wahyu ada pribadi lain yang disebut Anak atau Putra, kemudian pribadi Roh Kudus. Maka ada 3 pribadi di sana dalam satu hakikat, tetapi ketiganya memiliki fungsi berbeda. Nah, kalau saudara melihat presentasi ringkas daripada Noverina Solihin tentang doktrin Allah Tritunggal, ini sama persis dengan yang diajarkan oleh Pak Suhento Liao. Tidak heran memang karena Pak Suhento Liao adalah gurunya daripada Ibu Solihin. Jadi di sini saya melihat Noverina Solihin mengcopy paste ya penafsiran gurunya sendiri. Ya, dan dia kemudian mengajarkan kembali dalam YouTube-nya. Tidak masalah sih, tidak masalah. Kita mau mengajarkan kembali apa yang diberikan oleh guru kita, meneruskan pengajaran itu tidak masalah. Tapi apakah Ibu Noverina Solihin sudah belajar sendiri, termasuk membandingkan ajaran Pak Suhento Liao dengan para pengajar yang lain, yang kompeten di bidangnya, dengan para teolog misalnya yang sudah meneliti, melakukan riset tentang topik ini secara mendalam bertahun-tahun? Apakah sudah atau belum? Ya. Jangan Ibu Noverina Solihin hanya seperti berada dalam katak di bawah tempurung, yang hanya mau melihat Pak Suhento Liao saja, tapi tidak mau melihat dunia luar. Jangan seperti itu. Nah, di dalam video saya yang lampau, ya sekitar setahun yang lalu, saya sudah menjawab tafsiran daripada Pak Suhento Liao tentang Kejadian 1 ayat 26, di mana di sana Pak Liao memahami kata-kata gambar dan rupa Allah itu merujuk pada keadaan Allah yang Tritunggal dan manusia dicipta sesuai unsur Tritunggal itu. Nah, saya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena kalimat itu berarti bahwa manusia adalah makhluk yang seperti Allah. Artinya apa? Artinya manusia itu memiliki sifat-sifat tertentu seperti yang Allah miliki. Misalnya, manusia itu adalah makhluk yang bermoral, memiliki kecerdasan, intelek, lalu kemudian kekal ke depan. Ya. Ketika manusia mati, roh atau jiwanya itu tidak habis lenyap, tapi akan terus ada kekal selama-lamanya. Sama dengan Allah yang kekal, manusia juga kekal di masa yang akan datang, ya, masa depan. Nah, gambar dan rupa Allah, ya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Kalau kita melihat hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk ciptaan lain, itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Dengan demikian, maka manusia itu bisa berkuasa atas ciptaan yang lain. Ya, kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26b dan 28. Jadi, ayat ini tidak memaksudkan bahwa manusia itu dicipta dengan unsur Tritunggal seperti Allah yang adalah Tritunggal. Sama sekali tidak memaksudkan demikian. Kemudian, teks kedua yang digunakan Ibu Noverina adalah 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Dia mengaitkannya dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh Pak Suhento bahwa Allah Tritunggal itu diilustrasikan dengan manusia yang juga memiliki unsur Tritunggal, yaitu punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, untuk ayat ini, Noverina Solihin memberikan 2 penafsiran atau 2 pernyataan. Pertama, kata-kata ketiganya adalah 1 di ayat yang ke-7. Menurut Noverina Solihin, itu dihilangkan oleh kaum kritikus teks. Sementara di Textus Receptus, itu ada. Itu lengkap, tercantum semua. Tapi dihilangkan oleh para kritikus teks. Nah, jawaban saya begini. Ibu Noverina Solihin masih kurang lengkap. Karena bukan hanya kata-kata ketiganya adalah 1 yang dipersoalkan, tetapi seluruh kalimat yang diberi tanda kurung tegak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalimatnya berbunyi demikian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, sampai situ ya, tutup kurung. Jadi kata-kata semua itu yang dipersoalkan di dalam kurung. Mengapa ada dalam kurung? Karena itu dipertanyakan keasliannya. Noverina Solihin mengklaim bahwa itu dihilangkan dalam kritik teks sehingga mengaburkan Tritunggal. Ya. Nah, kita jangan salah memahami kata-kata kritik teks ya. Seakan-akan bahwa para pakar itu sengaja mencari-cari kesalahan Alkitab lalu menyerangnya. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi istilah kritik teks itu dimaksudkan sebagai sebuah kajian atau analisis untuk menemukan bacaan-bacaan yang tepat terhadap teks. Itu maksudnya pada kritik teks. Jadi bukan sebuah kesengajaan untuk mencari-cari di mana salahnya Alkitab ini kemudian dibeberkan. Misalnya. Tidak seperti itu ya. Nah, mengapa kritik teks itu sebuah hal yang penting dan harus dilakukan? Menurut Daniel Wallace ada 2 hal. Ada 2 fakta di balik itu. Yang pertama, karena kita tidak mempunyai autograf lagi. Kita tidak mempunyai naskah asli Alkitab. Karena itu sudah dibuat dari bahan-bahan yang tidak bermutu, maka kemudian itu musnah. Kita sudah tidak mempunyai lagi. Dan fakta yang kedua, walaupun naskah asli itu sudah tidak ada, tapi sebelum itu musnah, autograf itu sudah disalin. Dan salinan-salinan itu disebut sebagai manuskrip. Dan kenyataan yang kedua adalah kita mempunyai begitu banyak manuskrip Alkitab. Ya, baik PL maupun PB. Di PB saja itu sudah mencapai sekitar 5.700 manuskrip. Ini beberapa tahun yang lampau, belum sekarang ya. Nah, itu sebabnya ada dibutuhkan sebuah studi khusus yang disebut dengan studi kritik teks. Dan ini penting sebagai usaha untuk mendudukkan teks-teks tersebut secara tepat. Ini pentingnya daripada studi ini. Nah, mungkin ini adalah hal yang sangat berat dan sulit untuk dipahami oleh Ibu Noverina. Mungkin karena dia kurang informasi dan kurang belajar. Dan memang ya terlihat dia asal memberikan klaim tanpa memberikan kutipan para ahli atas pernyataannya tersebut. Ya, dia mengatakan bahwa para kritikus teks sudah mengaburkan doktrin Allah Tritunggal karena sudah menghilangkan ayat yang ke-7 tersebut. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kutipan mengapa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dipersoalkan oleh para pakar. Saya mengutip dari Herman Bavinck dalam Dogmatika Reform, Jilid 2, Allah dan Penciptaan, halaman 338. Dia mengatakan begini, autentisitas 1 Yohanes 5 ayat 7 terus diragukan. Ayat ini tidak ada dalam sebuah kodeks Yunani, kecuali beberapa kodeks yang berasal dari abad yang ke-16. Juga semua kodeks Latin dari masa sebelum abad ke-8 dan hampir semua terjemahan.
Selain itu, ayat ini tidak pernah dikutip oleh bapak-bapak gereja berbahasa Yunani, bahkan tidak pula selama kontroversi Arian. Ya. Perhatikan ya, tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja Yunani. Ayat ini juga tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja berbahasa Latin, Hilary, Ambrose, Jerome, Agustinus, dan lain-lain. Jika ayat ini dikutip dan diterima oleh Tertullian, salah seorang bapak gereja, ayat ini pasti telah ada sekitar tahun 190, sekitar abad yang kedua. Tapi itu tidak pernah dikutip oleh Tertullian. Dan jika Cyprian mengutipnya, ayat ini pasti telah dikenal sekitar tahun 220. Pada abad ke-16, ayat ini dimasukkan ke dalam perjanjian baru bahasa Yunani, edisi Complutensian. Jadi baru muncul pada abad ke-16 PB Yunani. Dimasukkan oleh Erasmus di dalam edisi ketiga perjanjian baru bahasa Yunani, oleh Stephanus dan Beza, dan di dalam Textus Receptus, seperti yang dikatakan oleh Novirin Nasulihin tadi. Nah, Pak Suento-Liau termasuk dengan Ibu Novirin Nasulihin, itu sangat merendahkan bapak-bapak gereja. Mereka sangat merendahkan. Bahkan Suento-Liau mengejek dengan mengatakan kakek gereja. Jadi dia memplesetkan kata-kata bapak gereja dengan kakek-kakek gereja disebut. Bahkan dia mengatakan sebagai setan gereja. Termasuk Novirin Nasulihin yang membidatkan bapak gereja. Oleh Novirin Nasulihin. Dan saya memang tidak heran dengan mereka, dengan kelompok ini. Karena mereka ini adalah kelompok yang ahistori. Yang menganggap remeh peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau. Ya. Mereka memang menganggap remeh hal-hal yang terjadi di masa lampau. Padahal ya, bapak-bapak gereja ini adalah para apologet yang meletakkan dasar pengajaran ya untuk melawan para bidat-bidat di abad-abad awal. Walaupun kita harus mengakui bahwa pengajaran bapak-bapak gereja pada waktu itu belum lengkap seperti yang kita pahami di masa sekarang. Dan khusus dalam kaitan dengan studi kritik teks, para bapak gereja tidak pernah mengutip 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ya. Mulai dari abad yang kedua, ketiga, dan bahkan dalam perdebatan dengan Arius di abad ke-4. Ya. Itu sebab Lai memberikan tanda kurung terhadap kalimat tersebut. Nah, dalam studi kritik teks, bab kutipan bapak-bapak gereja adalah salah satu yang terpenting karena memberi bukti mengenai persebaran teks, ya. Persebaran teks secara geografis dan sejarah eksegesis. Dan karena itu, saya lebih percaya kepada bapak-bapak gereja ya, yang hidup di abad-abad awal yang lebih dekat pada naskah aslinya ketimbang dengan Bapak Suento-Liau dan Novirin Nasulihin yang baru ada di abad modern ini. Nah, di videonya Ibu Solihin itu mengatakan para kritikus teks sudah mengaburkan doktrin Allah Tritunggal karena telah menghilangkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini lagi-lagi sebuah pernyataan yang tidak berdasar karena doktrin Tritunggal tidak hanya dibangun berdasar 1 atau 2 ayat saja. Tidak, tetapi didapati dari banyak sekali ayat di dalam Alkitab, mulai dari PL sampai dengan PB. Misalnya Kejadian 1:26, Kejadian 3:22, Yesaya 6 ayat 8, Ulangan 6 ayat 4, 1 Raja-Raja 8 ayat 60, 1 Korintus 8 ayat 4, Ibrani 1 ayat 8, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Nah, semua teks ini digabungkan menjadi satu dan membentuk yang namanya doktrin Allah Tritunggal. Jadi seandainya pun kalimat di dalam kurung tegak dalam 1 Yohanes 5 itu tidak ada, kita masih memiliki banyak teks-teks yang menjelaskan pola-pola triadik ya, yang menjelaskan ketritunggalan di dalam Alkitab. Nah, itu sama sekali tidak membubarkan doktrin Allah Tritunggal. Kedua, ya, Ibu Novirin Nasulihin menyatakan bahwa manusia itu mengilustrasikan Tritunggal ya, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini didasari pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 8 yang mencatat begini ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Novirin Nasulihin menafsirkan kata air di sini itu merujuk kepada tubuh. Dia mengikuti Pak Suento-Liau ya. Karena di dalam tubuh ini sebagian besar adalah air. Lalu kata darah di sana itu adalah simbol daripada jiwa. Maka roh, air, dan darah itu adalah roh, tubuh, dan jiwa manusia. Nah, ini tentu adalah tafsiran yang salah karena apakah manusia itu terdiri dari trikotomi atau dikotomi itu diperdebatkan oleh para teolog. Dan saya sendiri lebih sepakat dengan teolog yang mengatakan bahwa dikotomi lah yang benar karena Alkitab itu menggunakan kata jiwa dan roh itu secara bergantian. Yang kedua, konteks dari ayat itu sebetulnya sedang membicarakan kesaksian Allah ya. Kesaksian Allah tentang anaknya. Ya, kesaksian Allah tentang anaknya. Kita melihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 20. Kalau memang roh, air, dan darah itu diartikan sebagai roh, tubuh, dan jiwa manusia, nah, apakah tubuh, roh, dan jiwa manusia itu bisa bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah? Bagaimana caranya roh atau jiwa itu bersaksi? Ayat 9 mencatat dengan jelas bahwa kesaksian dimaksudkan di ayat 7 itu sekali lagi adalah kesaksian Allah ya tentang anaknya. Itu sebab Lai memberikan kapital pada kata roh, R pertama, di dalam ayat tersebut, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu disebut sebagai Roh Kudus. Maka kata roh, air, dan darah itu sama sekali tidak bicara 3 unsur dalam diri manusia. Sama sekali tidak. Dan saya setuju dengan pemahaman bahwa roh di sana bicara tentang Roh Kudus, air menunjuk pada baptisan Yesus, dan darah itu bicara tentang salib atau kematian Yesus. Seperti yang dikatakan misalnya oleh Wycliffe dan William Barclay. Jadi ketiga saksi itu, roh, air, dan darah, memberikan satu kesaksian yang sama bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita bisa membandingkan dalam Markus pasal 1 ayat 11, Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Nah, sekarang begini. Bagaimana dengan teori Pak Suento-Liau yang mengajarkan keterpisahan 3 pribadi di dalam Allah Tritunggal itu secara lokasi? Dalam YouTube-nya, Novirin Nasulihin memang tidak masuk ke poin itu. Tetapi kalau sudah perhatikan di videonya itu, dia mengatakan begini ya. Dia mengatakan begini. Dr. Suento-Liau sangat alkitabiah. Dan Dr. Suento-Liau adalah guru di mana saya banyak belajar dari beliau.
Dan saya menjadi saksi bahwa pengajaran Dr. Suhento Liau Alkitabiah. Sampai saat ini, saya belum pernah menemukan pengajaran dari Dr. Suhento Liau yang bertentangan dengan Alkitab. Sampai saat ini, belum ada. Nah, kalimat Noveria Nasulihin ini secara tegas sebetulnya sedang menyetujui semua ajaran daripada Pak Suhento Liau. Tentu saja karena dia mengatakan semua berarti termasuk pengajaran adanya keterpisahan di dalam pribadi-pribadi Allah Tritunggal secara lokal seperti yang dipahami oleh Pak Suhento Liau. Nanti di bagian akhir saudara dalam video ini saya akan memberikan bukti berupa screenshot pernyataan daripada Pak Suhento Liau tentang keterpisahan pribadi-pribadi Allah, termasuk juga pernyataan daripada Noveria Nasulihin yang membela ajaran dari gurunya itu. Jadi mereka sebetulnya seposisi dalam hal ini. Dan apa yang mereka ajarkan itu secara mutlak melawan kitab suci. Karena kitab suci sendiri mengatakan ketiga pribadi itu adalah Allah dan bahwa ketiga pribadi itu maha hadir. Ya, maha hadir dan ketiganya itu berperikoresis. Ada keberdiaman mutual di antara ketiga pribadi yang saling mendiami. Teksnya banyak sekali. Misalnya kita bisa melihat dalam Yohanes 10 ayat 38, Yohanes 14 ayat 10 sampai 11, ayat 16, 23, lalu Yohanes 17 ayat 21 dan sebagainya. Maka ajaran Suhento Liau dan Noveria Nasulihin tersebut bagi saya seperti yang sudah saya pernah katakan, itu mempunyai dampak yang negatif. Ada konsekuensi yang ditimbulkan dari pengajaran mereka. Pertama, mereka berdua sebetulnya tidak percaya bahwa Allah itu maha hadir. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu memang adalah ajaran daripada Pak Suhento Liau. Dan dia mengatakan ketika anak itu berinkarnasi ke bumi, anaknya ada di bumi, tapi dia tidak bisa hadir lagi di surga. Yang di surga adalah Bapa, dan ketika berinkarnasi, Bapa itu tidak berada di samping daripada Yesus. Di samping daripada anak, tidak. Jadi ada keterpisahan secara lokal, dan Roh Kudus ada di tempat yang lain. Yang kedua, konsekuensinya jika mereka memang memahami demikian, maka mereka tidak mengakui keilahian ketiga pribadi. Sebetulnya mereka sedang mengatakan, Bapa itu bukan Allah, Anak itu bukan Allah, dan Roh Kudus itu bukan Allah. Mungkin sudah mengatakan, loh, kan Pak Suhento Liau dan Noveria Nasulihin mengatakan bahwa mereka adalah Allah. Memang mereka mengatakan demikian, tapi itu adalah Allah ciptaannya mereka. Ciptaan versinya mereka sendiri yang melawan versi Alkitab, melawan kesaksian daripada kitab suci. Dengan demikian, klaim Noveria Nasulihin bahwa gurunya itu sangat Alkitabiah, bahwa Suhento Liau itu mendasari pengajarannya pada Alkitab, itu adalah klaim yang kosong. Dan kita bisa mengklasifikasi sebetulnya posisi daripada Pak Suhento Liau dengan Ibu Noveria Nasulihin sebagai seorang triteis, yang percaya pada tiga Allah yang mereka sebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiganya betul-betul terpisah secara tempat, secara ruang. Dan ini adalah ajaran daripada triteisme. Atau kita juga bisa menyebut mereka sebagai seorang yang menganut ateis, yang sama sekali tidak percaya adanya Allah, karena yang mereka anggap Allah itu sesungguhnya bukan Allah sejati. Allah bagaimana kok ketiganya bisa berpisah? Ketiganya tidak maha hadir. Yang tidak bisa seperti itu. Kemahadiran Allah itu merupakan salah satu atribut di dalam Allah yang tidak bisa ditanggalkan. Termasuk atribut-atribut lain seperti maha suci, maha kuasa, mengampuni dosa, dan sebagainya. Nah, kalau salah satu atribut itu dilucuti oleh Suhento Liau, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Allah lagi. Dan karena itu mereka sebetulnya tidak mempercayai adanya Allah. Allah yang mereka sebut sebagai Allah itu adalah Allah imajinasinya mereka sendiri. Dan dengan demikian mereka bisa disebut sebagai seorang yang menganut ateisme. Mereka adalah orang ateis sebetulnya. Jadi, politeis atau triteis itu bisa mengacu kepada ateisme. Selain tentunya, mereka juga bisa diidentifikasi sebagai seorang oneness. Karena keduanya mengajarkan nama Allah Tritunggal itu adalah Yesus. Bahkan, Noveria Nasulihin secara jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Maka dalam hal ini, posisi teologi daripada Pak Suhento Liau dengan Ibu Noveria Nasulihin ini belum jelas. Mereka itu sebetulnya menganut teologi gado-gado, campur aduk seperti yang dipahami oleh Pak Joshua Teu. Tetapi yang pasti, posisi Ibu Noveria Nasulihin itu setali tiga uang dengan Pak Suhento Liau. Mereka sama-sama pengajar sesat, bidat. Nah, saudara, kelompok ini adalah aliran yang sangat berbahaya. Pak Suhento Liau sendiri telah membuat sebuah meme dan menggambarkan Allah Tritunggal yang maha hadir dan berperikoresis yang tidak pernah terpisah itu. Dia menggambarkan seperti tiga kepala ular yang berdempetan dalam satu tubuh. Saudara tahu, ini adalah sebuah penghujatan terhadap Allah. Dia sebetulnya sama dengan Servetus, seorang bidat yang muncul di abad yang ke-16, seorang penganut sekte anti-trinitarian dan ketuhanan Yesus yang mengajarkan Tritunggal itu seperti monster. Monster, Cerberus berkepala 3. Sudah tahu Cerberus ini dalam mitologi Yunani, itu adalah seekor anjing berkepala 3 yang menjaga Hades, supaya orang yang mati yang masuk ke sana itu tidak bisa lolos. Jadi Suhento Liau ini sama juga dengan Servetus yang anti terhadap bapak-bapak gereja. Ya, karena bagi Servetus ajaran Kristen itu telah dipalsukan oleh bapak-bapak gereja. Ini sama dengan Suhento Liau yang menyebut bapak-bapak gereja sebagai setan gereja. Termasuk keduanya, baik Suhento Liau dan Servetus, itu sama-sama anti terhadap baptisan bayi. Maka tidak heran jika Pak Suhento Liau begitu membela mati-matian si Michael Servetus ini. Kenapa? Karena dia seposisi dengan Servetus. Bahkan Pak Suhento Liau mengatakan kesalahan Servetus itu hanya mengkritik pengajaran Calvin. Padahal dia sedang mengecilkan kesalahan yang begitu hebat, begitu besar oleh Servetus yang sama persis dengan kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jangan heran, sekali lagi, dia membela mati-matian Servetus. Jadi kelompok ini sebetulnya bukan kelompok yang baru, karena mereka hanya mendaur ulang atau memunculkan kembali pengajaran masa lampau di abad 16 yang sudah diajarkan oleh
Michael Servetus. Nah, saya menyarankan agar Ibu Noviriana Solihin ya sedikit rendah hati ya, untuk belajar tema-tema esensi dalam kekristenan. Bukan hanya mencakup Tritunggal, tapi juga Kristologi, keselamatan, dan sebagainya. Ibu baca kepada para pengajar lain yang kompeten, dan jangan hanya kepada Pak Suhento Liau. Ada banyak buku-buku bermutu tentang hal tersebut, misalnya Alat Trinitas, punya Robert Letham. Saya melihat Pak Dede Wijaya ada menjual buku ini. Silakan Ibu Solihin membeli buku dari Pak Dede Wijaya. Miliki buku itu, pelajari, dan jangan lupa berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami firman-Nya dengan benar. Karena sayang sekali ya, Ibu ini dulunya ada di agama yang lain, yang menolak ilahian Kristus, yang menolak Allah Tritunggal, yang diajarkan Alkitab, tapi sekarang Ibu sedang berada dalam bahaya yang lain, karena sedang mengikuti Dr. Suhento Liau. Ya, Ibu ada di bahaya yang lain, yang sangat menakutkan, bahaya yang sangat mematikan bagi jiwa kekal Anda. Ini nasihat saya bagi Ibu Rina.